Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bersyukur kembali. Kalau pagi ini kita berkesempatan boleh hadir di dalam ibadah doa bersama gereja mula-mula. Kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami pagi ini datang ke hadapan-Mu dengan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Perlindungan penyertaan-Mu boleh nyata menyertai kami sepanjang kami beristirahat. Biarlah pagi ini kami boleh mengalami perjumpaan bersama Engkau. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami, menuntun langkah kami, menggenapi rencana-Mu. Dan itulah tujuan hidup kami, mencapai perkenanan-Mu yang sempurna, yang kami mau terus perjuangkan sampai kami boleh menutup mata. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kuduskan setiap kami, layakkan hidup kami. Jika ada dosa dan pelanggaran, mohon ampun ya Tuhan. Bilang Kau sendiri yang mengurapi kami, menjamah kami, dan kami boleh kuat berjalan melangkah bersama Engkau. Terpuji Engkau ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan kekudusan, supaya kami layak hidup berkenan menjadi anak-anak Allah Bapa yang menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Masuk hadirat Tuhan dengan korban pujian. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Kami sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah. Korban pujian dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan
keinginan kami menjadi penyembah-Mu yang benar. Amin. Hanya untuk menyembah-Mu, Yesus ku sembah. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ini rindu kami, ini hasrat kami, menjadi penyembah, menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Haleluya. Terpuji Engkau, Yesus yang mulia. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, ajaib kasih-Mu. Biar setiap kami yang pagi ini datang masuk hadirat-Mu Tuhan, mempersembahkan hidup menjadi Allah, menjadi kesukaan Bapa di surga. Oh, kami sembah, kami tinggikan, ajaib dan mulia. Terima kasih kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita beri waktu 1-2 menit ke depan. Kita mau berhadapan langsung dengan Tuhan kita yang di hadapan. Kita mau berlaku hidup benar seperti Tuhan Yesus, serupa gambaran Bapa. Dia yang taat, Dia yang melakukan kehendak Bapa. Inilah hidup setiap kami ya Bapa. Biar Kau sendiri yang memberikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh bisa menang, mengerjakan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kami. Kami boleh berjuang hidup benar, hidup kudus dan sempurna. Itulah kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus, jamah hidup kami, pulihkan hidup kami, biar Engkau sendiri yang beracara, yang berjalan memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang layak kami puji. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau sampai hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan membenahi hidup kami. Kami mau belajar bersyukur dan berterima kasih buat pengorbanan yang Kau berikan. Haleluya.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami mau bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, Kau tulus, Kau mengasihi kami. Kau tidak memandang keberadaan kami. Haleluya, terima kasih. Sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpuji Engkau Tuhan, haleluya, amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Angkat hatimu, katakan, terpuji Engkau Tuhan Yesus, yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan dari umat-Mu. Haleluya, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Benar Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah, Engkau Tuhan kami yang memberi teladan untuk bisa taat kepada kehendak Bapa. Kami pagi ini dengan firman kebenaran dan kami siap mendengar. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, pagi ini mari kita renungkan bersama kebenaran bahwa manusia itu sebenarnya dihadapkan pada dua hal. Yaitu sepanjang hidupnya pasti ada peluang, pasti ada ancaman. Ya. Nah, respon manusia akan menentukan manusia macam apa ia ketika menghadapi krisis. Itulah sebabnya seseorang aslinya baru kelihatan ketika ada masalah. Kalau tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Tapi ketika ada masalah, barulah sifat aslinya keluar. Saudara. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, ajari kami untuk menjadi bijaksana, sehingga kami menjadi peka untuk membedakan manakah yang baik dan manakah yang jahat. Menurut Tuhan sendiri.
Biarlah kami tidak memakai pikiran kami sendiri, tetapi semuanya berdasarkan kebenaran yang dari Tuhan. Terima kasih Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara soal hidup ini, maka ada dua macam kelompok manusia ketika segala sesuatu memburuk. Ya. Ini faktanya demikian, Saudara. Ketika semua baik-baik saja, maka orang kelihatan baik pada umumnya ya. Tapi ketika situasi berubah menjadi krisis, atau memburuk, atau ada pertikaian, atau ada masalah, dan sebagainya, maka aslinya orang itu akan kelihatan. Sifat aslinya kelihatan. Ya. Contoh sederhana begini. Ketika seorang jemaat duduk mendengarkan khotbah baik-baik saja. Tapi ketika dijadikan aktivis misalnya, mulai bertingkah. Nah, aslinya keluar, Saudara. Ini memang untuk menguji seseorang itu nggak gampang, ya, tapi diterjunkan saja dalam pelayanan, nanti akan terlihat aslinya. Apakah ia benar-benar bisa melayani atau tidak? Apakah ia memiliki hati pelayan Tuhan atau tidak? Akan terlihat, Saudara. Ya. Nah, jadi intinya begini. Ketika seseorang dalam keadaan krisis, akan terpecah menjadi dua kelompok. Satu, yang menghindari krisis, diam saja dan tidak bertanggung jawab, mau main aman lah, Saudara, dalam bahasa sederhananya. Gak mau ikutan. Nah, itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bisa dipercaya untuk hal besar. Karena mau main aman terus. Sedangkan dunia ini penuh bahaya. Mana bisa kita main aman kalau ikut Tuhan? Gak bisa. Ya. Tipe kedua adalah yang mengambil tanggung jawab itu dan melakukannya. Nah, ini akan terlihat sangat jelas, Saudara. Di mana orang yang berani bayar harga dan manakah orang yang tidak berani bayar harga. Momen aman. Makanya sukanya yang menyenangkan telinga saja. Khotbah keras gak suka. Itu salah mengerti dia. Padahal hidup ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Apapun keadaannya, bagaimanapun risikonya. Karena hidup ini milik Tuhan. Bukankah kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan? Bukan dengan barang fana, tetapi dengan darahnya yang mahal. Ada nggak orang yang misalnya jual sepedanya dibeli, sudah dibayar, tapi nggak mau menyerahkan sepedanya? Ada nggak? Tentu ada orang yang curang, penjahat itu, Saudara. Ya, sudah terima pembelian tapi nggak mau menyerahkan barangnya. Nah, betapa jahatnya kita sama Tuhan kalau kita begitu. Kita ini sudah dijual, sudah dibeli oleh Tuhan. Serahkan hidup kita untuk Tuhan. Jika tidak, kita adalah orang yang sangat jahat sama Tuhan. Tuhan berani mati untuk kita nggak berani menyerahkan diri. Waduh, Saudara. Makanya respon seseorang itu menunjukkan imannya. Ya, seperti seorang hamba yang diberi 2 talenta, 5 talenta, ia bertanggung jawab. Ia mengerjakan sesuai keinginan atau kehendak tuannya. Tapi yang diberi 1 talenta, ia tidak melakukan apa-apa, main aman. Dia takut. Nah, ini, Saudara, nggak bisa dipakai Tuhan. Ya, jadi sebenarnya kita bisa memeriksa diri kita sendiri. Kita itu tipe yang mana? Kalau kita tidak mau mengambil tanggung jawab dalam tugas Tuhan, maka kita tidak dipakai Tuhan, Saudara. Jadi jangan heran, kok orang itu dipakai luar biasa, kok yang ini tidak. Itu bukan Tuhan pilih kasih, bukan. Karena dia bertanggung jawab, bisa dipakai. Yang ini, hamba yang jahat, dikasih karunia tidak dipakainya. Ya, diberi talenta ditaruh, tidak diusahakannya. Itu hamba yang jahat. Jadi hidup ini pilihan, Saudara. Saudara mau jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat.
Hamba yang baik melakukan kehendak tuannya. Hamba yang jahat tidak melakukan kehendak tuannya. Ya, jadi jangan sampai kita itu dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, kadang-kadang ambil dari ayat-ayat Alkitab. Tapi sebenarnya intinya dari hatinya dia tidak mau membayar harga ikut Tuhan. Mau main aman. Nah, yang begini ini imannya masih cetek, belum dewasa, masih anak-anak. Padahal hidup di dunia ini banyak kejahatan. Dunia ini gelap, saudara, banyak kejahatan. Bagaimana mungkin kita bisa tinggal diam kalau kita melihat kejahatan? Ada orang yang mengajarkan kesesatan. Bagaimana mungkin kita diam saja kalau kita tahu itu salah? Kita harus mengabarkan kebenaran supaya banyak orang tidak terjebak pada ajaran yang salah. Itu tanggung jawab namanya. Dengan resiko dimusuhi banyak orang. Kan begitu, nggak apa-apa. Tetapi apa yang kita lakukan berkenan bagi Tuhan. Itu lebih dari cukup. Kan begitu. Jadi hidup ini yang cuma sekali ini jangan tidak ambil tanggung jawab. Berapapun resikonya, aku mau Tuhan. Kalau ini untuk Engkau, aku mau membayar harganya. Kan mestinya begitu. Saya perhatikan ya, banyak orang mau main aman. Tidak mau repot. Takut ambil bagian dalam pelayanan. Ya begitu-begitu itu. Nanti aku hidupnya nggak nyaman kalau melayani Tuhan. Ya kalau cuma hitung-hitungan begitu ya saudara bukan murid Kristus. Padahal ikut Tuhan tidak harus di gereja terus. Di tempat di mana engkau ada, disitulah kau hiduplah yang benar. Apapun lakukan untuk Tuhan. Sehingga orang lain akan melihat ada Kristus yang hidup di dalam kita. Itulah ibadah yang sejati. Kalau cuma ibadah liturgi, persembahan uang, kegiatan-kegiatan ini itu yang membuat sibuk, itu cuma latihan. Ujungnya sebenarnya adalah kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Biarlah seluruh hidupku ini kulakukan sebagai persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang kudus, yang berkenan, dan yang sempurna tentunya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengerti. Amin ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Bisa menjadi bagian dalam gereja Tuhan yang benar, bisa menjadi mendengar firman yang benar, diberi kesempatan untuk menjadi anak Allah, mengambil bagian dalam tanggung jawab sebagai bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih. Kau urapi setiap pelayan Tuhan yang ada di GMM, Kau berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Juga khususnya yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Mbak berdoa secara khusus, Tuhan berkati, Tuhan pimpin keluarganya juga. Agar semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.